Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para netizen subscriber setia dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat, semangat, dan juga semoga saja mendapatkan sedikit maupun banyak manfaat setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan terima kasih atas setiap dukungan-dukungan yang Anda berikan kepada tim channel Paduan Gaul. Semoga dari hal itu nantinya akan menjadi catatan amal baik dari Allah yang nantinya akan dikembalikan kepada para pemirsa. Dampaknya pun semoga saja menjadi dampak positif. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang sakit, baik itu mengalami gangguan penyakit medis ataupun non medis, semoga saja segera diberikan kesembuhan dari Allah dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi pemirsa yang masih memiliki hutang piutang riba terkhususnya, semoga saja segera dimudahkan untuk menyelesaikan daripada permasalahan ribanya dengan cara yang benar, dan dimudahkan pula untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah dengan cara-cara yang benar. Dan juga bagi pemirsa yang masih mengalami gangguan-gangguan daripada gelisah, was-was, merana atau apapun wujudnya, semoga saja mendapatkan solusi juga yang terbaik, yang nantinya dari solusi itu akan bisa berdampak baik dan bisa pula diambil hikmah maupun dampak-dampak positifnya. Dan di kesempatan ini pemirsa, sedikit narasi dari kami di mana di hari-hari yang lalu sudah dibuat mengenai salah satu ciri-ciri dari sosok yang mungkin dikenal dengan sebutan Satrio Piningit ataupun yang dikenal sebagai Pudak Kasungsang versi asli. Dan dimana di keadaan nyata sekarang ini banyak orang yang juga tiba-tiba menghubungi kami menyampaikan beberapa hal mengenai contoh-contoh keistimewaannya disampaikan kepada kami, dimana mereka ini mengakui diri dan percaya diri bahwa mereka lah yang dimaksud. Dan dari hal ini kami berpijak akan kami telusuri bagaimana membedakan ciri-ciri yang asli dan palsu. Yang asli mungkin sudah jelas, dan ini apakah benar manusia-manusia ini kategori ciri-ciri yang palsu atau yang asli. Simak sampai selesai, dan untuk kejelasannya mungkin nanti bisa dipahami pelan-pelan, dan semoga saja di keadaan sekarang ini lebih-lebihnya tidak tertipu kepada ranah yang bersifat materi juga, karena beberapa kalangan yang datang kepada kami pun mengatakan bahwasanya juga pernah sampai kehilangan materinya gara-gara ingin mengikuti daripada sosok Satrio Piningit. Semoga dari konten kali ini mencerahkan pemirsa yang masih agak buta dengan ciri-cirinya, dan juga bisa diambil hikmahnya dan tetap semangat menjalankan kehidupannya masing-masing. Dan kebetulan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator teman saya yang gagah, ganteng, gemoy, Mas Ahmad. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam Mas Entis. Bagaimana kabarmu guys? Very good. Very good. Kamu sehat ini? Sehat. Ceria sekali kamu ini. Alhamdulillah Mas. Sama seperti Mas Entis, ceria. Jomblo tapi kamu sayangnya. Ya ini kan dua jomblo ini. Wih. Predikannya berpindah. Kalau dulu kan saya itu dengan Mas Hamid. Ya. Saat Mas Hamid jomblo, tapi Mas Hamid kan sekarang udah punya dedek. Iya Mas. Alhamdulillah Mas. Kalau kita belum. Jadi ya mungkin ini bergeser lah. Ya semoga saja nggak ke saya terus jomblonya itu. Ini canda pemirsa.
Sehat ya kali ini ya? Sehat. Ada hal-hal apa yang mungkin bisa kamu sampaikan? Hal apa, Mas? Tambah putih, tambah glow up. Ya alhamdulillah, Mas, sering mengkonsumsi, Mas. Apa itu yang kamu konsumsi makanan ya jelas, kamu manusia. Itu air zam-zam, Mas, sama sabun pencair. Terus mandinya berapa kali sehari? Normal, Mas. Normal. 2-3 kali sehari. Atau 3 hari sekali? Bukan. 2 sampai 3 kali sehari. 2 kali sehari pemirsa itu idealnya. Kalau lebih-lebih itu 3 kali ya boleh lah. Nanti efeknya putih gitu. Alhamdulillah, Mas. Putih, nyaman, enak gitu ya. Dipandang enak, diciwel enak. Keset, Mas. Keset. Wah, ini kemana-mana ini. Sehat ya tapi? Sehat. Oke, saya mohon waktunya ya. Saya mohon dan izin. Otomatis semua negatif penyusup-penyusup yang menipu, yang mengaku-ngaku dari tubuh mediator ini dari unsur apapun semuanya terikat menjadi satu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dibersihkan, diuapkan, dinetralkan semua dari unsur-unsur gaib negatif. Salam. Keluar semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang salah satu gaib terkuat yang bekerja membantu jasad manusia yang selama ini mengakui diri bahkan kepada kami sebagai sosok Satria Piningit atau sosok Udak Kasungsang. Jadi salah satu makhluk gaibnya mendampinginya yang membantunya bekerja yang asli. Saya mohon dari orang-orang yang saya bayangkan ketarik ke tangan kanan saya. Masuk, dilempar masuk. Wasaiful sallallahu alaihi Muhammad. Nyambung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan golongan apa ini? Makhluk apa kamu? Kita sering terhubung, menguasai tubuh mediator ini total masuk semua full. Jika kamu berdusta, pura-pura, otomatis terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ya makhluk yang selalu mengganggu manusia. Apa? Setan. Dicap membangkang daripada Allah. Yang diusir dari surga. Wih, iblis. Saya turunannya. Kamu turunan iblis. Kamu iblis dari mana? Saya berasal dari selatan. Dari selatan? Ya. Pantai selatan sana? Agak ke tengah sedikit. Ke tengah. Intinya nggak jauh dari wilayah pantai selatan di daerah di lautannya dan masih di wilayah bumi bagian Jawa bagian tengah ini. Ya. Saya perluas lagi kekuasaan saya agak ke timur. Oh, jadi gitu. Ya. Kamu iblis, pendamping manusia atau kamu memang asli yang menguasai alam? Ya, saya tahu. Saya mendampingi manusia. Tapi saat ini manusia itu sudah meninggal. Terus beberapa hari-hari ini tuh banyak ramai menghubungi kami mengaku sebagai sosok Satria Piningit lah, Budak Kasungsang lah. Sekalian aja itu disungsang-sungsangin aja. Kalau saya bilangnya kan gitu. Itu apa? Manusia-manusia yang kamu dampingi atau yang didampingi dari makhluk gaib yang semestinya asli sih manusia ini? Kebanyakan ya saya yang mendampinginya. Kok bisa begitu? Karena sudah mengikrarkan diri jadi seorang Satria Piningit. Lah bagaimana ceritanya awal mulanya? Dan bahkan mereka itu memiliki suatu pengalaman yang nggak wajar di dunia manusia loh, diceritakan secara tulisan. Pengalaman apa yang kamu maksud? Pengalaman spiritual yang mereka dapatkan. Mereka mendapatkan gambaran
bahwa dia memakai sebuah mahkota, perisai, senjata, bahkan juga dibawa dari leluhur-leluhur bangsa Nusantara. Apa itu nggak pengalaman hebat itu? Ya, saya ceritakan saja. Orang yang saat ini menjadi budak dari saya, yang baru meninggal daripada bulan-bulan kemarin. Dia ini adalah orang yang ilmunya tinggi, terus spiritualis tingkat tinggi, keilmuan semuanya dari pikiran, pusaka, dan semua tirakat-tirakatnya itu sangat sekali dijalankan semuanya bebarengan. Tidak hanya satu guru, dia mempunyai lebih daripada 8 guru. Disitulah dia mempunyai kehebatan-kehebatan, keistimewaan. Entah itu dia turunan dari orang-orang kerajaan, dan juga mempunyai pusaka-pusaka kerajaan zaman dulu, tetapi itu bukan dari yang asli. Dia juga mempunyai harta yang banyak, tapi goib. Pengikutnya banyak. Pengikutnya selalu diiming-imingi dengan harta yang sangat banyak. Berarti ciri-ciri ini yang kamu jadikan Buddha ini yang palsu kalau gitu? Ya, ini kan sudah jadi tawanan saya ini. Kalau yang asli kan seperti yang digambarkan itu memiliki ciri apa namanya, berkulit agak putih, terus memiliki harum bau pandan ataupun harum yang gimana gitulah dengan ciri-ciri jasad lainnya. Intinya itu ada ciri-cirinya. Lah, manusia yang kamu dampingi itu ciri-cirinya gimana? Ya, secara kenyataan. Ya hampir sama. Cuman yang terpenting keimanan itu diutamakan. Keimanan di dalam hati. Karena Satrio Piningit yang asli itu dia menyembah hanya kepada Allah. Semua yang dilakukan hanya kepada Allah. Bukan mencari pengikut, bukan mencari harta, pangkat dan jabatan. Kalau orang yang meninggal ini kan sebaliknya. Dia menjanjikan harta. Harta goib. Satrio Piningit itu ya diberikan harta. Harta amanah yang akan dikelola. Tapi nggak bisa apa namanya direka-rekayasa, diaku-akui sendiri, nggak bisa gitu. Itu tidak akan disampaikan kepada pengikut-pengikutnya. Terus ini beberapa kalangan juga kan menyebutkan kepada kami bahwa ciri-ciri yang disebutkan mereka juga mengalami pengalaman spiritual yang saya ceritakan tadi. Mereka bertemu para raja, para leluhur-leluhur Nusantara, dan juga para kekasih-kekasih Allah. Nah, itu dengan cara apa? Atau mimpi aja gitu? Bukan. Loh. Ya tentu saja budak saya ini yang sudah meninggal ini. Dia akan mempunyai lebih daripada 8 guru. Segala tirakat semuanya dijalankan. Ada 2-3 guru, di mana guru itu mengatakan pada orang itu, kelak kamu akan menjadi pemimpin di masa depan. Tapi kok kenyataannya mati duluan. Ya itu kan bukan Satrio Piningit namanya. Satria Konangan. Satria yang mengaku-ngaku. Boleh saya berdialog dulu sebentar dengan rohnya? Dia kesakitan. Tersiksa dia. Biarkan tak berdialog sementara. Dia tidak bisa berbicara. Kenapa nggak bisa? Saya siksa terus menerus. Sisaanmu Thomas dihentikan sementara. Saya belum puas menyiksa anak ini. Sebentar tak, saya berbicara dulu dengan yang sudah kamu. Tidak saya lepaskan, tidak, itu hakmu kok. Dan kamu sudah membantu banyak mereka. Silakan aja. Ya boleh. Rohnya bangkit otomatis. Assalamualaikum. Siksaannya otomatis dihilangkan sementara. Sallallahu alaihi Muhammad. Sakit leher saya ini. Otomatis kesakitan dihilangkan. Assalamualaikum malaikat lentas mutiara asma. Otomatis sakit. Tidak ke tangan kiri saya. Semuanya mudah. Sebentar. Kamu manusia atau kamu jin? Manusia. Kamu manusia. Saya masih sakit.
Rasa sakit itu hilang. Saya mohon dengan izin Sang Hyang Nurjaheno, Saripati obat. Ini diberikan obat masuk. Hanya untuk sementara saat kita dialog. Sallallahu. Kamu manusia. Dulunya. Kamu Satrio Piningit. Iya. Buddha Kasungsang itu. Aduh, sakit. Iya, saya bukan. Saya dulunya manusia. Karena saya mempunyai kelebihan dan keistimewaan akibat dari perjalanan hidup saya memilih guru yang salah. Saya mengaku. Aduh. Otomatis kamu jadi nyaman, tambah nyaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Iblis tadi terkunci sementara terikat. Allah. Gini efeknya sekali, sangat sakit. Aduh. Terus, ya saya mau tanyakan kepada kamu. Kamu dulu tinggalnya di mana saat kamu masih hidup? Saya berkeliaran untuk mencari pengikut. Posisi asalmu dari mana? Mungkin di wilayah selatan. Iya. Aduh. Selatan bagian mana? Aduh, ya selatan. Saya sudah lupa. Aduh. Ingatannya kembali. Diajak komunikasi nyambung semua. Assalamualaikum. Lupa saya. Kenapa kok sampai lupa kamu? Saya tidak kuat menahan siksaan daripada golongan iblis. Nah, terus ilmu yang selama ini kamu pelajari, kok nggak bisa kamu manfaatkan sekarang saat kamu meninggal? Tidak bermanfaat apa-apa bagi kamu? Ya gimana tidak bermanfaat? Ilmu saya dulu menarik pusaka, menarik harta goib. Saya sudah meninggal. Untuk apa harta itu? Harta itu tidak bisa menyelamatkan saya. Apalagi pusaka-pusaka. Ilmuwan saya tidak bisa menyelamatkan semuanya. Terus gurumu bisa membantu kamu nggak setelah kamu meninggal ini? Tidak sama sekali. Atau jangan-jangan malah gurumu juga ikut tersiksa seperti kamu pada dasarnya? Ada yang masih hidup. Kemungkinan besar ya seperti saya. Na'udzubillahi min dzalik. Kamu kan sudah melihat hakikat kan gitu. Tidak ada ya. Saya melihat dengan gamblang setelah saya sudah meninggal. Menyesal nggak? Sangat menyesal sekali. Saya tidak ada waktu sedikit pun selain disiksa dari golongan iblis. Terus, yang mau saya tanyakan, dulu kamu laku yang paling kamu sukai, yang menjadi tempat lelakumu yang paling utama itu di mana? Mungkin di wilayah Gunung Tidar, Pantai Selatan, atau di mana? Saya itu sering menarik goib, menarik benda goib, menarik harta goib. Salah satunya di gunung-gunung. Gunung-gunung itu dianjurkan daripada guru-guru saya untuk saya datangi. Saya juga dijadakan bertapa. Di mana itu pasnya? Tidar, atau malah mungkin di wilayah Merapi atau di mana? Banyak. Terus di era dahulu kala kamu kan sudah mengalami perjalanan rohani dahulu toh. Kamu sangat yakin dengan perjalanan yang kamu yakini itu benar, kebenarannya mutlak gitu. Yang akhirnya membuat kamu semakin sulit diingatkan dikala kamu hidup. Tidak sama sekali, hitam semuanya perjalanan hidup saya. Saat kamu sudah meninggal kan baru tahu. Iya, saya saat ini sudah mengetahuinya. Tapi dahulu kala kan kamu nggak tahu, nggak bisa membedakan. Itu karena kesenangan saya yang saya turuti terus menerus. Setelah saya berhasil menarik benda pusaka, entah itu keris di tempat-tempat keramat, saya pamerkan keilmuan kepada orang-orang. Dan orang-orang menyukai kehebatan-kehebatan saya dengan keilmuan yang saya pelajari. Disitulah orang itu berguru kepada saya. Saya dijadikan guru setelah saya mendapatkan banyak murid. Saya memanfaatkan dari hartanya. Kalau boleh saya tahu, Anda dahulu itu memahami hakikat kan? Pasti kan gitu. Orang-orang yang mengatakan daripada mengikrarkan diri sebagai sesatria peningit, dia kan seolah-olah tahu dan mengalami perjalanan ranah hakikat.
Ya seolah-olah bisa mengetahui masa depan. Terus Itu ada yang mendorong, ada yang mendikte daripada saya, dari pikiran-pikiran saya. Jadi begitu. Ya, Oke, kamu sekarang menyesal. sangat menyesal sekali saya. Tidak ada Hmm. gunanya apa yang dulu saya pelajari, apa yang dulu saya kejar. Oke. Terus di keadaan dunia sekarang ini masih banyak orang yang mengaku sebagai Satrio Piningit ataupun sosok yang dianggap sebagai budak Kasungsang yang akan nantinya membawa sebuah era baru, dampak baru. Itu gimana menurut pandangan kamu yang dulu kalau pernah menjadi korban kenyataan yang kamu alami sekarang ini? Saya diancam sebagai golongan iblis kalau saya berjujur. Ini sudah mengancam saya ini. Kamu kesakitan? Saya jadi budaknya terus. Saya Otomatis. tidak boleh membocorkan informasi dari golongan iblis. Ya sudah, iblisnya tadi yang bangkit lagi, otomatis bangkit, iblisnya bangkit terlepas talinya. Sudahlah, manusia itu biar menjadi budak saya selamanya. Boleh itu. Ada calon-calon saya yang sudah tersebar. Banyak berarti? Ratusan. Oh, nah ini yang mau saya tanyakan. Manusia ini kan memiliki lakon atau lelaku-lelaku yang hebat, tidak seperti manusia pada umumnya. Pasti. Dan lakon-lakon itu kamu semua yang membimbing, bukan seperti kamu. Lewat perantara manusia maupun lewat saya sendiri. Oh, kalau lewat kamu sendiri caranya kayak apa? Mungkin kamu bisiki atau memberikan gambaran atau kayak apa? Ya saya berikan bisikan-bisikan. Saya berikan wahyu-wahyu. Saya menjadi golongan malaikat, berwujud di dalam hadapannya, menyembah di hadapannya. Oh, kamulah penerus Satrio Piningit ke depan. Kamu ada keturunan daripada kerajaan. Dari eyang-eyangmu gitu. Betul. Kamu akan mendapatkan warisan-warisan. Entah itu pusaka, ilmu, maupun kemampuan-kemampuan satria-satria terdahulu. Tapi faktanya dia dapat. Cuman ya beda yang membantu. Oh, jadi pada intinya golongan yang membantu bekerja pemirsa itu berbeda, dan efeknya itu di alam nyata pun hampir serupa gitu. Ya, antara keilmuan yang palsu dan yang asli. Kalau manusia tidak jeli membedakan, pasti akan terhanyut juga. Ikut-ikutan juga. Manusia mana yang tidak tertarik dengan keilmuan? Oke. Terus ini yang mau saya tanyakan, di keadaan sekarang ini Satrio Piningit itu juga banyak dihubungkan dengan kejadian yang nanti akan terjadi, di mana banyak kalangan peramal mengatakan bahwa Satrio Piningit itu kan pemimpin, dan mereka ini yang akan menjadi Satrio Piningit akan mendapatkan wahyu keprabuan, dan ini ada hubungannya dengan Nusantara. Kamu tahu hal ini? Tahu. Dan nggak usah diulas lebih panjang. Berarti esensi apa yang disampaikan atau hakikat apa yang selama ini membantu para peramal ini kok mengetahui tentang wahyu keprabuan ini? Itu saja jawab. Ya, Satrio Piningit yang asli itu ya kesatria, pemimpin masa depan yang saat ini disembunyikan oleh Yang Maha Kuasa. Kenapa orang-orang yang saat ini bisa menerawang ke depan, entah itu peramal-peramal itu golongan yang membantu itu mencuri informasi dari langit. Kodamnya maksud kamu? Iblisnya yang membantu. Ya, kodamnya itu kalau kamu menyebutnya. Ya. Jadi seperti itu prosesnya. Ya, informasi dari langit itu informasi rahasia-rahasia. Iblis yang bekerja di langit-langit juga mendapat ancaman daripada malaikat. Katanya iblis itu nggak bisa nguping dari malaikat sekarang ini. Banyak manusia yang masih memiliki keyakinan di situ kok. Tidak kehabisan cara sebenarnya itu. Dan di era ini gerbang kegaiban kan sudah terbuka lebar. Sangat. Kami berluasa menipu manusia lagi. Oh. Bahkan
panglima-panglima daripada mata satu. Tuanmu itu Saat ini sudah menemukan wadah yang tepat, manusia yang tepat. cirinya kayak apa wadahnya? Apakah manusia itu dukun, oknum? Manusia itu ya sangat dihormati, sangat segani. Di dunia ini mempunyai jabatan. Omongannya itu bisa diikuti banyak orang. Sudah itu saja. Itu ciri yang terkhusus dari wadah bagi panglima-panglima bocah nakal atau dajjal tadi. Oke, terus Sangat seru nanti kalau perang itu. perangnya pakai apa? Senjata, dor. Keilmuan, Ilmu. Oh. Nah, manusia yang punya ilmu nanti gimana? Kan banyak manusia yang berilmu. Ya biarkan manusia seperti itu. Nanti juga keilmuan daripada Nusantara ya akan terbuka juga. Ilmuwan terdahulu. Kamu tahu tentang ilmu yang asli juga? Tahu. Yang sejati. Terus ini yang mau saya tanyakan ke kamu. Banyak juga yang mengaku sosok-sosok tadi, Satria Piningit, Budak Kasungsang, itu mereka juga seperti yang kamu sampaikan, mereka menginginkan sifatnya duniawi, entah itu harta dan lain sebagainya, kan begitu. Dan banyak pula korban-korbannya itu yang sudah sampai ke kami, beberapanya. Itu gimana menurut kamu? Ya bagus itu. Kok bisa bagus? Bagus buat yang tersadar karena salah mengikuti orang karena dengan diiming-imingi dengan harta. Itu ya bagus. Kalau tidak, nasibnya sama seperti orang yang saat ini saya siksa terus-menerus ini. Oke. Satrio Piningit yang palsu itu. Ajian-ajian semuanya dikuasai. Hebat berarti ya mereka. Hebat sekali. Makanya dia mengikrarkan diri sebagai sosok Satrio Piningit, bisa mengendalikan hujan, awan, matahari pun bisa. Ya meramal masa depan bisa. Bisa mengendalikan istri kalau sedang marah bisa. Ya cari lagi. Duit banyak. Ngapain istri ngomel-ngomel sedikit? Itu nggak bisa. Kalau orang yang jasadnya sudah hitam, golongan kami pasti tidak terima dibacakan seperti itu. Semena-mena orang yang kalau golongan kami sudah bersemayam banyak. Jadi pada dasarnya orang yang berilmu tinggi yang dibantu golongan kamu itu sifat angkuh, tidak terimanya itu sangat tinggi juga. Ya. Itu menandakan di dalam tubuhnya juga golongan kamu sekalipun dia berilmu tinggi loh. Ya. Kan jelas. Bahkan kalau ada yang menantang, ya pasti akan berkelahi. Oh. Dan tadi mengenai saat sang istri misalnya sedang mengamuk, nggak bisa ditenangkan, ganti cari istri lagi gitu, mudah sekali, boy. Sudah, itu keuntungan bagi manusia yang sudah pelajari keilmuan, duit banyak. Oke. Terus di keadaan ini orang-orang yang masih tertipu Satrio Piningit ataupun para pengikutnya itu yang ciri-cirinya kayak apa? Pengikutnya yang mudah, dia keyakinannya itu gampang digoyahkan. Manusia itu gampang diiming-imingi, entah itu keilmuan, jabatan maupun harta. Ya misalkan kamu ngaku sebagai Satrio Piningit, tapi kamu bukan Satrio Piningit. Pastikan kamu akan menjanjikan. Setelah itu ada orang yang dia tidak mempunyai pengetahuan sama sekali, dia mendatangi kamu. Tapi rata-rata orang-orang tersebut berpengetahuan tentang Satrio Piningit, no? Memang ada, tapi kebanyakan tidak. Jadi yang pengetahuan yang mereka dapatkan itu hanya dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia bayangkan, apa yang mereka inginkan sendiri gitu. Ya, dia mencari-cari sendiri atas nafsunya sendiri. Bukan sebuah kebenaran dari pola pikir ataupun bukan kebenaran dari sang pencipta dengan ciri-cirinya tadi, bukan.
Tidak mudah menemukan Satrio Piningit yang asli. Namanya juga Satrio Piningit kan, Piningit kan disembunyikan. Kalau nanti ketahuan kan konangan. Golongan iblis yang tinggi-tinggi saja belum bisa menemukannya. Apalagi yang mengaku-ngaku. Oh, jadi iblis tingkat tinggi mencari juga. Pasti. Ingin apa? Membunuh atau gimana? Ya itu kan berbahaya itu. Bagi kami. Oke, kamu mau apa lagi sekarang ini tugasmu? Saya mau mencari wadah manusia lagi. Yang baru. Ya, terserah kamu. Tapi ingat resikonya kalau kamu nanti kembali ke sini mengganggu, otomatis saya mohon dengan upaya ini dengan masyarakat. Stempel ini otomatis kamu tidak ada untungnya saya mengganggu di sini. Kenapa? Tidak ada untungnya. Ujung-ujungnya saya yang akan kewalahan. Udah. Oke. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semuanya. Aduh. Aduh. Dan semua negatif dan juga semua yang tidak ada sedikit. Sehat Mas? Sehat ya? Alhamdulillah pemirsa, sedikit ulasan mengenai dari ciri Satrio Piningit yang palsu, dan kemarin sempat ramai beberapa kalangan menghubungi kami dengan menceritakan ciri-cirinya seperti itu. Dan sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang ini, semoga saja kita itu memiliki keteguhan iman bagi yang beriman dan berkeyakinan Islam. Jadi pegang keyakinannya dengan keyakinan yang benar dan kuat dengan cara-cara yang benar, supaya apa? Tidak mudah terombang-ambing dengan suatu kelebihan yang ditampilkan oleh kalangan manusia-manusia lain dan akan menjerumuskan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari sedikit penyampaian konten kali ini. Dan lebih-lebih seperti yang kami sampaikan tadi, semoga saja tidak sampai terkuras kalaupun sudah terlanjur mengikuti yang tersesat atau yang keliru, bahasa kami menyebutnya keliru. Semoga saja pun tidak terkuras dari harta bendanya dan dimudahkan untuk kembali ke jalan yang benar dan sesuai. Itu saja. Dan jika ingin paham, disimak, dipahami dengan hati yang jernih, mungkin nanti akan mendapatkan kepahaman dan juga hal-hal yang positif untuk wawasannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya jika ada kesalahan tutur kata, bahasa ataupun tingkah laku kami yang kurang berkenan dan kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan dan kebenaran, itu pun semuanya bukan dari kami, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.